Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia. Bawa hati kita untuk kita mengagungkan namanya. El Shaddai. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Terima kasih Yesusku. Terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, yang selalu memberkati kami, yang selalu menghibur kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya diselamatkan, bahkan kami dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan beribadah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah setiap kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang mendatangkan berkat bagi kami, semakin membuat kami dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan benar. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau hadir, Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, bahkan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik yang mengikuti secara onsite maupun di tempat masing-masing secara streaming. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap keberadaan kami. Engkau melawat setiap kami, supaya sungguh kami boleh menerima berkat ilahi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya. Oleh karena pengorbanannya, Dia mempersatukan kita. Haleluya. Satukan roh kami ya Tuhan.
kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Haleluya. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Pengetahuan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah. Turun dari surga. Amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kita imani ini pujian. Satu saat semua bangsa akan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kita bangga mempunyai Yesus yang luar biasa. Ya. Oh, betapa indahnya. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Amin. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kapal Harun dan janggut dan jubahnya turun. Kehidupan yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dan katakan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya. Amin. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Amin. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kapal Harun dan janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan berkat, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya. Amin. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Amin. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kapal Harun
Rukun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya, silakan duduk. Saking senengi goyang terus sama Tuhan. Haleluya. Sungguh amat indah kita ada di dalam Tuhan. Ya, rukun itu memang apik. Jadi ini cerah agawe bubrah, nek rukun agawe santoso, sentosa. Terus Bapak Ibu nggih? Makanya Tuhan itu satukan kita. Dulu kita ini seterunya Tuhan. Tetapi Yesus datang rela disalib mempersatukan kita dengan Tuhan juga kita semua. Haleluya. Neng gereja rukun, neng jobo yo. Nah, di rumah yo, neng omah yo rukun. Aja sampai neng gereja rukun di rumah. Ya, puji Tuhan, itulah indahnya kita di dalam Tuhan. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Kerajaan Allah. Katakanlah, satukanlah hati dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Dalam satu iman, saling di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Oh bergandengan tangan, gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kami. Keluarga kerajaan Allah.
saling mengasihi Bapak Ibu. Karena kita keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita punya keluarga di dunia. Kita warga negara Indonesia. Tapi juga kita mempunyai keluarga di kerajaan Allah. Kita warga kerajaan Allah. Oh haleluya. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, kita semua menjadi satu, yaitu keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Oh, kita semua saling bersaudara. Kita semua adalah saudara di dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus, amin, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Kita imani ini pujian. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekali lagi, dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Kita imani ini pujian Bapak sekalian. Dalam Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan jasmani rohani kita disembuhkan oleh Tuhan. Karena segala sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Haleluya. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Dan kita imani firman Tuhan menjadi jawaban setiap kedatangan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian. Jiwaku haus akan Engkau. Amin Tuhan. Haleluya.
jiwaku haus akan kasih-Mu. Akui di hadapannya, jiwaku haus, jiwaku rindu, haleluya, rindu akan cinta-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan jiwaku haus, jiwaku haus. Amin Tuhan. Oh, inilah pengakuan kami di hadapan. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tangan hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, Yesus kekasihku, hanyalah Kau Tuhan. Bukan ukir di hatiku, hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Kau setia, setia selalu. Oh, katakan jiwaku haus. Amin, amin Tuhan. Kasih-Mu, oh jiwaku rindu Tuhan. Aku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Amin, haleluya. Kau ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selalu. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Bukan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selalu. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Benar Bapa, sebagai ikrar kami di hadapan-Mu, bahwa Engkaulah
satu-satunya Tuhan kami. Allah kami yang menciptakan kami dan kami berikrar untuk akan tetap setia untuk selama-lamanya. Kiranya perkataan ini Tuhan meteraikan di dalam setiap hati dan pikiran kami yang sudah mengucapkannya. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri, nafas hidup yang Tuhan masih beri, di mana di dalamnya ada hikmat, ada kekuatan, ada kesehatan, dan ada semangat yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Semuanya itu adalah karena anugerah-Mu. Anugerah yang Kau berikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kalau hari ini kami masih boleh melihat matahari terbit, itu semuanya karena belas kasihan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengar renungan firman-Mu. Tolong setiap kami untuk dapat mengerti dengan benar ya Tuhan. Baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, Tuhan mengurapi setiap kami. Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk memahami dengan benar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adalah hal yang luar biasa kalau hari ini kita masih boleh berhimpun di tempat ini ya. Semuanya adalah bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita mempunyai niatan untuk datang di tempat ini, itu pun juga bukan hasil usaha kita. Ya, bukan hasil dari pemikiran kita. Itu Tuhan yang menggerakkan roh Bapak Ibu sekalian untuk datang di tempat ini. Bukan suatu kebetulan di dalam hidup ini. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia akan hidup di bawah kontrol Roh Kudus. Dia akan hidup di bawah kendali Allah yang luar biasa itu. Terpujilah nama Tuhan. Penting bagi kita untuk setiap detik yang kita lalui memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Sekaya apapun manusia di muka bumi, seberhasil apapun, sekuat apapun, ujungnya adalah kematian. Sadar atau tidak, ya, mau atau tidak, kalau tidak kita mempersiapkan diri mulai detik ini, tentunya Bapak Ibu mengerti jawabannya masing-masing. Ya. Yang menentukan hidup kita bukan orang tua kita, bukan kelompok kita, bukan komunitas kita, tapi diri kita sendiri. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Biarlah seluruh aktivitas yang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah itu sampai mengotori kebenaran yang Tuhan sudah taruh dalam jiwa kita. Jangan itu mencabut damai sejahtera itu dalam jiwa kita. Jangan itu sampai mencabut sukacita yang berasal dari Roh Kudus itu. Itu menjadi rusak di dalam diri kita karena aktivitas kita. Ya. Aktivitas itu macam-macam ya, kegiatan kerja ya. Bisnis, ya, pergaulan, ya, apapun lah, ya. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini, ya. Jangan hal itu merusak keadaan jiwa kita. Ini penting Bapak Ibu, ya. Karena ketika kalau hal itu merusak, detik itu juga Tuhan memanggil Bapak Ibu saatnya untuk pulang. Apakah kita sudah siap? Karena ketika kerohanian kita rusak, ya, yang jemput itu iblis Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau keadaan kita baik, benar di hadapan Tuhan, malaikat Allah yang akan menjemput kita. Ya. Hanya dua oknum itu yang akan bekerja dalam hidup kita saat kita mati. Ya.
Itu penting bagi kita untuk menentukan ya apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan bukan hari ini ya, tetapi detik demi detik yang kita lalui, kita harus sadar itu Bapak Ibu. Ya. Saya akan menyampaikan tema yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kita akan baca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-22 hingga yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-22 hingga yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enggak cocok ya Bapak Ibu ya, seakan-akan perbuatan baik kok dikatakan Tuhan pembuat kejahatan. Ya. Coba kita teruskan di dalam, memang saya balik ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kira-kira Bapak Ibu nangkap enggak artinya? Ketika dilabeli Tuhan, ketika orang-orang yang bernubuat, ya, yang melakukan mujizat, yang melakukan mengusir setan, bahkan karunia-karunia yang lain ya, yang ada pada kita ya. Dan Tuhan melabeli bahwa itu adalah pembuat kejahatan. Ngeri Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Di dalam ayat yang ke-21 tadi kita baca yaitu melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya kalau kita dilabeli pembuat kejahatan, kita tidak melakukan kehendak Bapa. Ada banyak orang merasa sudah cukup ya, punya karunia bahasa lidah, waswes gitu ya. Di mimbar, di mobil, di mana saja waswes gitu ya. Merasa bahwa itu karunianya yang utama. Ada juga orang-orang yang mendapat mujizat. Ya. Tapi sayangnya juga ada orang-orang yang melakukan ketidakadilan dalam hal ini. Mujizat dipakai untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ini perlu kita renungkan ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang Tuhan taruh itu. Ya. Ada orang-orang juga yang dapat karunia, artinya begini, bisa berdagang gitu ya. Kalau yang beli itu adalah sukunya, harganya murah. Tapi begitu yang datang orang lain, beda suku, ya, loh harganya itu bisa lebih tinggi. Loh, saya pernah diperlakukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Loh, hanya beli nasi goreng itu loh ya. Wong selisih 2.000 kok ya mentolo gitu loh ya. Akhirnya apa maksudnya begini, selisih 2.000 kok dengan tipu-tipu yang seperti itu. Akhirnya selanjutnya ya sudah dia kehilangan pelanggan kan. Dengan diskriminasi yang terjadi seperti itu. Demikian juga dengan semua yang kita dikaruniai Tuhan, apapun itu. Ya. Kenapa Tuhan melabeli itu sebagai pembuat kejahatan? Ini dalam satu perikop ya. Perikopnya itu kan hal pengajaran yang sesat. Tapi saya beri tema melakukan kehendak Bapa. Karena isinya di dalam itu adalah melakukan kehendak Bapa. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba.
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi orang-orang yang mempunyai karunia tadi itu yang melakukannya. Saya maksudnya tidak memasukkan saudara di dalam ayat ini ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya kalau setiap kita yang mengerti dan merasa, tentunya ada di dalam ayat ini. Ya. Karena Tuhan memberikan setiap kita tuh karunia-Nya masing-masing. Ya. Di sini hanya disebutkan 3 karunia. Ya. Tapi tentunya karunia itu tidak hanya 3 ini. Ya. Ada banyak yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang lahir di muka bumi ini. Jadi kenapa Tuhan memberikan label orang-orang yang melakukan sesuatunya kelihatannya baik, ya, membagikan sesuatu yang baik, tapi Tuhan label dia dengan pembuat kejahatan. Ya, kalau kita baca di dalam ayat pasal 15 ini, ternyata di dalamnya itu juga ada kepalsuan. Ya. Ada kepalsuan, ada ketidakjujuran, juga ada kerakusan. Ya. Mungkin keras ya Bapak Ibu ya hari ini ya untuk kita dengar ya. Tapi kalau kita ini manusia ya, kadang itu kalau dielus-elus itu nggak kroso. Bener enggak? Anak Bapak Ibu kalau masih dengan omongan gitu ya sekali, masuk, gak direken. Masuk, gak direken. Kalau sudah disiapkan, kemucing ya, akan lari terbirit-birit, akan patuh. Ya. Demikian juga kita ya. Tuhan Yesus itu, Allah itu seperti itu kalau mendidik kita ya. Nggak selamanya mulus-mulus gitu ya. Fakta hidup yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan seperti itu. Nggak semua orang jadi kaya, bahkan yang kaya pun nggak semuanya jadi senang. Ya. Karena kekayaannya, keluarga itu jadi hancur. Bisa juga itu, banyak. Ya. Tuhan tidak menaruh kita pada kehidupan yang seperti itu, tapi realita hidup, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Dahsyat Allah itu ya. Maksudnya apa? Supaya kita itu mengerti siapa Tuhan itu. Yang menciptakan kita dengan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi siapa Allah itu? Apa yang dikerjakan Allah? Ya seperti diri kita ini. Karena kita akan diciptakan segambar. Ya. Gambar itu kan tiruan. Serupa itu kan hampir sama ya, sama seperti ya. Ada firman yang mengatakan sama sempurnalah seperti sama seperti Bapa di sorga. Jadi seperti itulah fakta hidup, ya. Jadi Tuhan melabeli orang-orang yang melakukan kelihatannya benar, ya. Ternyata ada kepalsuan. Di sana kan disebutkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lambang kerakusan, ya, lambang keegoisan. Ya, bahasa gampangnya, lambang keburukan. Adakah itu di dalam diri kita? Saya rasa kalau di tempat ini nggak ada sama sekali. Ya, mungkin di luar sana loh Bapak Ibu ya. Dan ya mungkin juga yang ada di sini di luar sana juga seperti itu. Ini fakta Bapak Ibu, fakta. Saya berani bicara ini fakta. Loh benar loh. Khotbahnya begini, sama jemaat begini. Setan pun merinding saat dia di rumah. Istrinya gemeter, anaknya gemeter.
Maksudnya yang saya Bapak Ibu ngerti kan yang saya maksudkan? Tapak muring-muring gitu. Gak entek-entek. Serigalanya keluar. Ya. Kalau di gereja, domba. Dombanya lebih domba gitu loh. Firman ini kelihatannya hanya sepele ya, tapi kalau kita renungkan gitu, ya, begitu kotornya kita itu ya. Seringkali kita tuh merasa berbuat sesuatu yang sedikit aja ya gitu ya. Tapi itu kita merasakan bahwa itu adalah kemegahan kita. Gitu. Bukan Bapak Ibu ya. Setiap karunia yang Tuhan taruh itu sebetulnya alat Tuhan untuk kita bisa beraktivitas, ya bisa berbuat baik, berbuat benar. Ya. Itu karunia itu seperti itu Bapak Ibu, bukan untuk kebanggaan kita. Siapa kita sih? Ya, aslinya kita tuh ada di Adiasa itu loh. Itu asli kita itu, kosong. Betul enggak? Loh, kalau kita selalu ingat itu, hidup ini enggak macam-macam kok. Cuma satu macam saja. Ya. Yang suka kawin pun juga enggak akan macam-macam. Istrinya ya hanya satu macam saja. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya. Selain ada kepalsuan ya, kalau kita baca di dalam ayat ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi orang-orang yang dilabeli Tuhan pembuat kejahatan ini adalah orang-orang yang mengandung rumput duri. Semak duri, apa itu? Jengkel no itu loh Bapak Ibu. Ya, ambil bojone, kau orang banget. Tapi ambil bojone tonggo. Apa itu kayak no gitu loh. Apa enggak ada perkataan ini? Sedikit ya. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Enggak ada. Loh, kita ini perlu mengoreksi diri Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan ini enggak bisa sembarangan kan. Mau hidup atau mau mati, begitu aja jawabannya. Setelah kematian itu loh. Ya. Ini fakta, enggak bisa kita bantah gitu loh ya. Enggak bisa kita permainkan gitu loh. Kemana kita akan pergi? Kalau tidak dimulai di dalam tubuh yang fana ini. Ini latihannya Bapak Ibu. Ya. Latihannya di dalam tubuh yang fana ini. Jadi kita perlu ya melatih jiwa ini, melatih batin ini. Memiliki batin yang kuat itu enggak gampang Bapak Ibu. Tapi begitu Bapak Ibu mengerti kebenaran itu dan menaruhnya dalam hati dan pikiran, itu akan terus ya mendorong kita untuk maju dan maju. Melepaskan semua yang tidak benar itu. Agar kita seperti yang Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu target-target yang harus kita capai Bapak Ibu. Bahkan Abraham pun diberi pesan, maksudnya itu jangan ada celah, ya, jangan ada kekeliruan dalam hidup ini. Itu harus dilatih Bapak Ibu. Tidak bisa kita brek gitu, tidak bisa. Karena kita itu sudah lahir dari hal yang rusak. Ya. Jadi keturunan yang rusak. Batin yang rusak. Yang semuanya mengandalkan otak. Mengandalkan yang jasmani. Tapi Kristus mengajarkan kita ini semua hal yang rohani. Jadi perlu latihan gitu loh. Nah, sedangkan hari akhir yang kita, titik akhir yang kita tuju,
itu adalah hal-hal yang rohani. Itu fakta yang berbicara ya Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan yang jasmani, ya ada di kembang kuning itu yang terakhir. Ya, seperti itu. Maka sebab dari itu, harus dilatih. Saya pun seperti itu Bapak Ibu. Bukan ngomong seperti ini terus saya tuh bisa memenuhi kriteria yang seperti itu. Saya latihan Bapak Ibu. Tapi ketika saya mengerti kebenaran itu, saya itu semakin bersemangat. Ya. Ada spirit Roh Kudus yang menolong, itu mendorong gitu. Tuhan, apa yang kurang? Apa yang kurang Tuhan? Itu Tuhan akan ingatkan. Firman itu menerangi kita. Karena setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh dan hidup. Tapi di sana ditulis rohnya itu kecil, hidupnya juga kecil. Artinya apa? Perkataan-perkataan itu adalah roh kita untuk kebutuhan roh dan hidup kita gitu loh. Tanpa ada firman Tuhan, roh yang kerdil ini tidak akan bisa menjadi besar. Ya, tapi itu perlu disuplai terus ya. Seperti ketika kita lahir ya, dari benih ya, akhirnya jadi seorang bayi, terus kasih makan hingga kita dewasa sekarang. Ya. Seperti itu, roh kita pun juga seperti itu. Ketika kita mengenal Kristus, baru mengenal Kristus, itu awal kita untuk membangun, ya, memberi makan roh kita. Tapi di tengah perjalanan kita seringkali kita ngelantur. Betul enggak? Itu yang membuat roh kita kerdil, ketok tikus melayu. Dirembeti kecoa mancal-mancal. Itu menandakan kelemahan roh kita loh Bapak Ibu. Karena yang menggerakkan tubuh ini kan yang di dalam kan. Roh ini kan, jiwa ini. Tapi kalau yang di dalam ini lemah, dikit-dikit takut, ya, resesi takut, corona takut, sampai depis deh bawa kolong. Ini fakta yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita ya melatih diri kita ya. Jangan datang terus pulang nggak dapat apa-apa, rugi Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk berkomunitas, itu pahami dengan benar. Ya. Bapak Ibu kan datang, lihat toh, oh si A kok kayak ngene wonge. Ambil yang baik, jangan dituduh-tuduh wong iki. Itu gunanya kita berkomunitas seperti itu, ambil yang baik. Cara berpakaiannya ya. Kalau sesuai ya itu yang ditiru begitu. Ada yang kadoan. Macam-macam anak-anak Tuhan itu ya. Dengan pengertiannya itu yang sebatas itu gitu loh. Tapi Tuhan juga enggak marah karena diizinkan seperti itu supaya dia itu nanti pada masanya itu gak telat tuh ya Bapak Ibu. Dia berubah gitu loh. Diizinkan Tuhan datang di tempat ini untuk berkomunitas, itu tujuannya supaya membangun diri juga gitu loh. Ngerti yang saya maksudkan ya. Jadi melihat orang yang ngomongnya, kalau dia nangkep dengan benar, dia tidak akan meniru kan gitu loh. Tapi kalau dia nangkepnya apa ya, ngelantur sedikit gitu ya. Niru dia. Oh, udah. Pemanas yang suka gosip. Oh, nimbrung dia. Loh, ini fakta loh, fakta. Ya, seperti itu. Apa gereja Tuhan akan dibiarkan seperti itu? Tidak kan? Tuhan tidak mengendaki itu. Kita akan disebut sebagai pembuat-pembuat kejahatan loh. Ya. Tapi kita harus bangun diri kita.
Jadi penting itu, jangan sampai ada rumput duri dan semak duri. Sesuatu yang menjengkelkan ya terjadi dalam hidup kita. Kalau ada, bertobat Bapak Ibu. Ya. Kalau masih sedikit-sedikit tidak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa ya. Kalau saya boleh berbicara itu seperti ini loh Bapak Ibu. Maksudnya begini, hati kita itu seperti ruangan ini loh. Ketika tidak ada lampu ya, kira-kira Bapak Ibu kelihatan tidak yang kotor, mana yang baik, mana yang tidak, barang-barang yang harus dibuang, barang-barang yang harus ditata, barang-barang yang harus, maksudnya itu bisa dipakai, kan tidak bisa kelihatan kan? Kalau kondisinya tidak ada lampu ini loh, kan gelap gulita kan? Hati kita itu juga seperti itu, kalau tidak ada firman, dulu kita sebelum mengenal firman, seperti itu, nggak ngerti. Ya, ini domba, ini kambing, ini sapi, dianggap sapi kabeh. Tapi ketika lampu ini dinyalakan, ya, semuanya jelas. Ya. Ada kecoak mati di sana, ya, ada tikus mati di sana. Ya. Ada debu yang harus dilap. Demikian juga kita, ketika firman itu ya bercokol di hati dan pikiran kita, itu dahsyat Bapak Ibu. Itu yang akan menggerogoti semua yang kotor-kotor itu loh. Ya. Bukan menggerogoti yang bersih, bukan. Kalau menggerogoti yang bersih, berarti firmannya gak benar. Berarti itu firmannya iblis. Ya. Karena zaman sekarang ini orang lebih senang firman yang lain gitu loh. Ya. Firman yang bisa memuaskan ini, daging ya. Firman yang bisa memuaskan ini. Loh itu senang. Akhir zaman ini, hari-hari ini anak-anak muda apa itu ya, seperti itu. Yang tua-tua enggak, kudus-kudus. Jadi pentingnya firman itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi hati kita tuh seperti ruangan ini. Wah, ada banyak barang di sini. Ya. Ngerti ya Bapak Ibu yang saya maksud? Banyak barang ini. Di sini pun banyak barang. Ya. Barang yang bersih dan kotor itu banyak. Apa itu cukup dibersihkan sekali? Hati kita dengan bumi ini, dengan dunia ini, besaran hati kita Bapak Ibu. Benar enggak? Punya kekayaan 1 triliun. Kalau sudah mencapai itu, dia akan mengejar yang lebih tinggi lagi. Ini contoh gampang aja gitu loh. Nanti contohnya paling gampang itu sepatu aja. Begitu beli sepatu 1, sudah cukup hari itu. Jalan-jalan ke mall, ngelirik, oh apik, murah, diskon lagi. Beli lagi. Padahal nggak terpakai, hanya dipajang. Ya kan, hati kita itu besar banget, lebih besar dari dunia ini. Makanya untuk membersihkannya itu, tidak cukup sehari 2 hari. Dan juga tidak cukup, istilahnya apa ya, harus dicicil gitu loh. Detik demi detik itu harus dicicil, harus dibuangi itu yang nggak beres-beres. Supaya kita menyimpan barang yang baik. Ya. Oh capek Bapak Ibu, belajar kebenaran itu capek. Makanya kan ada firman di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 itu ya. Datanglah yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tuhan Yesus ngerti kok. Ya. Ketidaksempurnaan kita itu ngerti Tuhan. Ya. Jangan putus asa Bapak Ibu.
Tapi lakukan itu terus. Maka engkau akan melihat. Yang namanya mujizat apa itu tingkat rendah Bapak Ibu. Ya. Memang kita butuhkan, tapi itu kulit saja. Bukan yang diisinya. Ya. Hanya yang di luar ini loh. Saya semalam itu ya, cekot-cekot Bapak Ibu. Gigi saya tuh. Bukan gigi ya, gusi. Mulai siang itu, cekot-cekot sampai jauh malam, sampai jam 1 saya itu bangun terus doa. Tuhan jamah sembuhkan. Gak langsung sembuh Bapak Ibu. Tapi saya ingat bahwa proses tubuh itu kan setelah jam 2. Ya. Itu semua sakit, penyakit, racun-racun itu akan dinetralkan oleh tubuh yang mulia ini yang Tuhan beri. Ya. Tubuh kita itu bisa menyembuhkan sendiri Bapak Ibu. Jadi lewat jam 2 lebih gitu sudah mulai enakan. Saya bisa tidur. Jadi mulai sore itu matanya merem tapi ya anget semua Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan sembuhkan. Besok kami akan bertugas menyampaikan kebenaran-Mu. Dan faktanya saat ini tidak ada sedikit pun rasa sakit itu. Ya. Jadi artinya itu hal yang sepele buat Tuhan, gitu loh. Tapi yang Tuhan mau itu hati kita, gitu loh. Sebersih apa itu, gitu loh. Karunia itu diberikan, gitu loh ya. Ono sing iso dodolan sate, soto, ya bisa jadi sarjana, pemain musik, apapun lah. Ya. Semua kebisaan kita. Tuhan taruh. Tapi yang jadi jawabannya itu apa yang kita lakukan untuk itu gitu loh. Untuk kemegahan kita atau kita sebagai orang-orang pembuat kejahatan. Mengerikan kan gitu loh. Jadi orang-orang yang mempunyai karunia ini ya. Karena mereka tidak melakukan kehendak Allah, maka disebut pembuat kejahatan. Ada kepalsuan, ada kerakusan, ya, ada kejahatan, ada keegoisan gitu ya. Ada semak duri, ada rumput duri, hal-hal yang menjengkelkan. Lalu apa yang disebut dengan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa? Ya kita akan kembali di dalam ayat yang ke-15, muter-muter ya itu aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi ini memang jawabannya ya. Itu kan dalam satu perikop kan. Jadi sebelum Tuhan mengatakan pembuat kejahatan yang paling akhir itu, ayat ke-15 itu kan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kebalikan dari ayat ini. Miliki ketulusan, keaslian, kemurnian. Itu melakukan kehendak Bapa, Bapak Ibu. Ya. Jangan membeda-bedakan orang, ya. Jangan membeda-bedakan apa ya? Karunia-karunianya ya. Kadang orang kan meributkan itu. Aku ndak iso ngene, ndak iso ngene. Wes atine muangkel. Tak cegat kan. Ini hal-hal yang sepele kadang seringkali terjadi seperti itu gitu loh. Ya. Jadi jangan ada kepalsuan. Jangan ada maksudnya begini. Melakukan kehendak Bapa itu harusnya itu ada ketulusan gitu loh. Ada kejujuran. Ya. Itu di dalam ayat yang kelima ya. Dan yang kedua adalah ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Kebalikannya apa Bapak Ibu?
melakukan kehendak Bapa, yaitu memiliki hidup yang berdampak positif. Dulu menjengkelkan ya, sekarang tambah menjengkelkan. Keliru ya. Tidak berubah itu namanya. Bukan melakukan kehendak Bapa itu. Ya. Tapi kalau melakukan kehendak Bapa, dulu menjengkelkan. Sekarang menyenangkan. Ya. Bisa dinikmati hidupnya. Ya. Oleh keluarganya, terutama oleh keluarga. Ya. Itu banyak keluarga pendeta itu ya. Kasihan loh anak-anaknya. Kasihan juga pendetanya. Ya. Ada pendeta-pendeta yang tertekan gitu loh. Korbannya api-api gitu ya. Menasihati orang gitu ya. Sampai di rumah dinasihati istri dengan pedas-pedas. Jadi itulah melakukan kehendak Bapa, yaitu harus memiliki ketulusan. Karena orang-orang yang tulus di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 itu ya, adalah orang-orang yang memiliki masa depan Bapak Ibu. Artinya apa? Masa depan itu sesuatu yang masih yang ada yang kita tidak ketahui kan gitu loh. Tapi itu menjamin ada harapan gitu loh ya. Memiliki harapan. Itu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa itu seperti itu. Mempunyai kemurnian, gak dicampur-campur Bapak Ibu. Orang Kristen ini kadang bingung loh. Katanya melakukan kehendak Bapa, punya kemurnian, di tokonya ada ono kucing. Terus kaset sing setel ku rohani. Sak pasar atom krungu kabeh. Tapi ndek tokone, ndek ngisore bangku ono sesajen. Saya itu sampai ketawa dalam hati. Kristen, tah Hindu, tah Buddha. Apa itu apa? Sabto Darmo. Loh bener loh, banyak orang Kristen itu yang membingungkan. Nggak murni. Nanti ya, di sini enggak ada, di sini enggak ada. 40 hari syukuran. 7 hari selamatan. 3 hari apa Bu? Pancaan. Fakta apa? Mitos. Fakta ini Bapak Ibu, buang itu. Kalau engkau mau disenangkan oleh Tuhan, buang itu. Kalau engkau mau menyenangkan Tuhan, buang itu. Saya ini berbicara fakta, saya tidak bisa ngomong banyak-banyak Bapak Ibu tentang firman ini, saya tidak pintar ngomong, saya bukan teologi. Ya. Tapi saya menyampaikan sesuai apa yang saya alami, yang saya lihat, ya, dengan mata saya, ya, yang saya dengar dengan telinga saya, itu yang saya sampaikan. Kalau hal-hal yang seperti ini masih kita lakukan, mendingan orang usah tadi Kristen lah, ngisi-ngisi nih, ya, ngabak-ngabai absen. Loh benar ini, ya. Jangan datang hanya menyenangkan hati pendeta. Loh pendeta tuh senang memang kalau disenangkan. Tapi kalau kehidupan kita tidak menyenangkan Tuhan, itu bahaya. Menjadi sesuatu yang bahaya buat kita. Pendeta tidak bisa nolong kita Bapak Ibu. Ya. Tapi hidup kita sendiri ini loh yang harus kita perhatikan. Itu penting gitu loh. Ayo, ya. Jangan tinggal pada terikat dengan tradisi-tradisi ya. Gak apa-apa. Ya, terus apa bedanya antara kelenteng dan gereja? Ya, nanti kalau Imlek gitu ya,
Saya gak wani banter-banter yang ngomong. Ya. Sing ada ndek kelenteng dipindah mungkin. Kalau saya enggak berani, Bapak Ibu. Ya. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, mereka diajar di padang gurun sesuai dengan apa yang Tuhan ajar. Tradisi-tradisi Mesir tidak ada. Mereka-mereka yang masih membawa tradisi Mesir mati di padang gurun. Yang masuk di tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun. Itu fakta. Apa kita akan meneruskan budaya itu? Kebiasaan itu? Makanya gereja itu gak iso apik, Bapak Ibu. Ya. Ketika saya diizinkan Tuhan ke Efesus, ya, saya melihat di sana kota yang rubuh itu, yang sudah hancur itu Efesus yang lama. Itu banyak berhala di dalamnya itu, Bapak Ibu. Ya. Bahkan sepatu yang Bapak Ibu pakai yang cret gitu ya. Cret. Itu lambang dari bidadari. Ada patungnya itu. Jadi saya dikasih tahu sama tour guide-nya. Ini loh, lambang ini dipakai sama merek Nike gitu loh. Cret gitu tuh ya. Cawang itu loh. Nah, itu kan Nike. Itu ada di sana, ada di Turki sana. Di kota Efesus sana. Ya. Juga ke Smyrna. Jadi intinya itu basis-basis kekristenan dulu. Kenapa bisa hancur hari ini? Ya hanya hal-hal yang kecil seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tidak mengutamakan Allah. Ya. Hanya mengutamakan hal-hal yang jasmani. Tidak ada kejujuran dan kemurnian untuk beribadah kepada Tuhan. Terus yang kedua adalah memberi dampak yang positif, yaitu menyenangkan banyak orang yang dulu menjengkelkan, sekarang menyenangkan. Itu adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi saya melihat bahwa di sana itu ya, di basis-basis kekristenan itu khususnya yang ada di kota Turki itu sana ya, di negara Turki itu. Mereka hancur itu karena seperti itu Bapak Ibu. Menjengkelkan hatinya Tuhan. Lalu kalau Tuhan sudah melengos, apa bahasanya? Melengos ya? Melihat ke belakang kita melengos. Hati-hati loh Bapak Ibu. Hidup kita tidak akan diurus. Oh ini jenenge setan tuh tepuk tangan Bapak Ibu. Tapi ketika kita melakukan kebenaran pun, yang namanya iblis itu coba kecokot hati ini. Itu kita juga harus waspada. Ya, ketika kita maju di dalam hal rohani, membangun kehidupan batin yang kuat, iblis pun cekot-cekot. Apa cekot-cekotnya? Iblis pun tidak terima. Ya, itu kita harus waspada itu. Ada firman-nya itu. Ya. Kalau nggak salah itu digambarkan seperti ini loh. Meninggalkan rumah yang bersih, meninggalkan ya, akhirnya kembali ke rumah untuk tinggal di rumah yang sudah bersih itu, yaitu kehidupan orang yang sudah bersih batinnya. Setan tuh senang kembali, bahkan membawa konco-konconya. Ya, seperti itu. Saya lupa ayatnya. Ya. Jadi waspada itu Bapak Ibu ya. Lakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, memiliki kemurnian di dalam hidup ini, dan melakukan seluruh aktivitas hidup kita, semuanya berdasarkan ketaatan kepada firman. Dan tidak terikat dengan apapun ya, secara jasmani, dengan hal-hal yang duniawi. Yakinlah. Kebenaran itu, damai sejahtera itu, sukacita itu, akan memenuhi hidup kita. Itu yang kita cari kan. Ya. Karena kerajaan Allah itu berbicara bukan soal makan dan minum. Ya.
soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Duit akeh lek ana sukacita ya percuma Bapak Ibu. Ya. Tapi apa ngomong begini terus gak perlu duit? Pak Setiono cekot-cekot. Maksudnya itu tidak terikat dengan hal-hal yang jasmani yang sudah saya katakan tadi. Itu hanya alat gitu loh. Semua yang kelihatan ini hanya alat gitu loh, untuk kita mencapai kesempurnaan itu. Ya. Amin firman Tuhan. Saya kembalikan kepada pimpinan. Tuhan, saudara semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian Hidupku Mengenapi Firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi biar musik dengan lembut mengalunkan pujian ini. Mari kita renungkan, seberapa lama kita mengikut Tuhan, seberapa lama kita menyebut diri sebagai orang Kristen. Mari kita renungkan, seberapa sering kita mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mendapati bahwa hidup kita lebih mementingkan keinginan daging kita, lebih menuruti apa yang menjadi keinginan daging kita, dibandingkan dengan melakukan setiap kehendak Tuhan, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita perbaharui komitmen kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang berkenan di hatinya. Orang yang berkenan di hatinya adalah orang-orang yang melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi bukti dari kebesaran Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak lagi memusingkan hal-hal duniawi, kita tidak lagi memusingkan kebutuhan-kebutuhan duniawi, karena itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah memastikan untuk memelihara hidup kita. Pagi hari ini yang Tuhan mau adalah kita berkata, ya Tuhan, aku mau menggenapi firman-Mu, aku mau melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami.
hidupku menggenap firman. Saya minta Ibu Shanli berdoa. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Ada banyak hal yang kami lakukan, baik yang sudah kami mengerti maupun yang tidak kami mengerti. Masih banyak yang kurang menyenangkan dan kurang berkenan di hadapan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, boleh mengingatkan kami kembali, untuk kami boleh melakukan kebenaran-Mu dengan kemurnian, dengan ketulusan, seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Agar kami tidak menjadi hancur, namun Engkau boleh berdiri kokoh, kuat dalam hidup kami, memimpin kami, menguasai hidup kami, agar hidup kami sesuai dengan apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dengan menampilkan kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, memimpin kami, membimbing kami. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tolong kami Tuhan dan mampukan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku akan firman-Mu dan bukan hanya sebagai pendengar. Terima kasih Tuhan, Kau terus berbicara dalam hidup kami. Biarlah kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Mungkin ada kesulitan-kesulitan untuk kami melakukan, namun kami percaya dengan kemauan dan keberanian kami, Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memberkati setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Kiranya hikmat dan urapan Allah tetap tinggal atas hamba-Mu. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Semuanya Tuhan memberkati dan setiap kami Tuhan juga memberkati. Jadikan setiap kami yang ada pada siang hari ini untuk menjadi anak-anak-Mu yang dewasa, memiliki pikiran-pikiran yang positif, seperti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Yohanes Aming. Bapak Ibu diberkati lewat firman pagi hari ini. Ya, kita harap semua untuk menjadi pelaku firman. Sebelum saya sampaikan pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Hari ini persembahan diadakan 2 kali, satu untuk operasional gereja dan satu untuk dana diakonia. Kita angkat pujian berkat anak cucu.
Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan sampaikan warta sepekan. Kebaktian kita diadakan 2 kali, yaitu hari Minggu seperti saat ini jam 9 pagi dan hari Senin jam 15.30. Untuk besok Senin tanggal 20 Februari firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Esther Dorje Jawar. Ada yang belum kenal? Terus hari Minggu tanggal 26 kita akan dilayani oleh Pendeta Husin Triyuwono dari Surabaya. Kemudian setiap hari Kamis jam 10 pagi ada doa puasa 10 pagi sampai selesai, dan kami tetap menghimbau bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat pelayanan tapi menyadari tidak punya talenta untuk hal yang lain, tapi satu hal, talenta berdoa itu pasti diberikan kepada kita. Jadi bisa ambil bagian dalam pelayanan doa puasa di tempat ini. Kemudian Youth Excellence setiap hari Sabtu jam 6:30 malam, dan kebaktian sekolah minggu jam 11 pagi hari Minggu setelah ibadah umum. Bapak Ibu, persembahan persepuluhan atau persembahan yang lain bisa Bapak Ibu berikan melalui kotak yang telah tersedia di dekat pintu, ataupun transfer ke rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kemudian kalau Bapak Ibu ada permohonan bantu doa, bisa disampaikan lewat pelayan Tuhan yang melayani absensi, nanti bisa di follow up. Dan hari ini ada permohonan bantu doa dari Saudara Frankie Daniel, anaknya Ibu Indewati, yang kemarin kita doakan juga, mau operasi rahang karena kecelakaan. Jadi supaya Tuhan tolong, supaya operasinya berjalan lancar dan tidak ada kendala apa-apa. Saya rasa sampai di sini pengumuman kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh
ibadah kami ini Tuhan, kami akan ucapan syukur kepadamu karena Engkau telah berkenan hadir memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, kiranya apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat, biarlah itu menjadi komitmen kami untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami berdoa untuk setiap kegiatan gereja di tempat ini, kiranya Tuhan, Engkau sendiri sebagai kepala gereja hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani, dalam setiap ibadah-ibadah kami, sehingga kami semua yang mengikuti ibadah di tempat ini merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kehidupan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak lagi sama seperti ketika kami datang, tapi ketika kami keluar dari ibadah ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Apapun pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkati. Satukan hati kami dalam tali kasih-Mu, sehingga pelayanan kami semata-mata untuk hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini bersehati berdoa untuk Saudara Franky Daniel, anak Ibu Indahwati yang akan operasi rahang karena kecelakaan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan keberanian, sehingga Franky Daniel boleh mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan pakai dokter dan para medis yang menangani, kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka boleh cermat dalam menangani operasi Saudara Franky Daniel. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Ibu Indahwati dan seluruh keluarganya boleh melihat kebesaran Tuhan dinyatakan melalui campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menjawab setiap pergumulan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, ajar kami Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum melihat pertolongan itu, tapi kami yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap pergumulan kami. Setiap pergumulan jemaat-Mu apapun itu, baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga. Kiranya Tuhan, setiap kami yang berseru dalam nama Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan boleh dinyatakan tercurah atas bangsa dan kota kami ini, sehingga kami boleh merasakan kebebasan dalam beribadah, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan semakin berkarya nyata dalam bangsa dan kota kami ini. Pakai setiap kami untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat dan damai sejahtera. Sebelum kami pulang, kami angkat tangan kami dan arahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, damai sejahtera dan perkenanan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.